Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik untuk para calon baptis dewasa. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai gereja. Ada beberapa poin yang ingin kita bahas mengenai gereja. Yang pertama, apa itu gereja? Siapa pelayan di dalam gereja Katolik? Lalu, apa ciri gereja Katolik? Dan yang terakhir adalah tugas-tugas gereja Katolik. Saya sering kali bertanya kepada beberapa calon baptis dewasa yang lain mengenai apa yang ada di dalam pikiran mereka ketika mendengar kata gereja. Jawaban mereka sama, yakni sebagai tempat orang Kristiani berdoa. Sebagai tempat berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jawaban mereka tidak salah, tetapi itu bukan pengertian yang paling mendasar dari gereja. Gereja pada dasarnya adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, sebagai sebuah persekutuan, gereja memiliki pemimpin. Pemimpin di dalam gereja adalah sebagai pelayan. Karena barang siapa yang terbesar di antara kamu, kata Tuhan Yesus, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Jadi pemimpin adalah sebagai pelayan. Nah, struktur kepemimpinan di dalam gereja adalah paus, uskup, imam, dan diakon. Paus adalah pemimpin tertinggi di dalam gereja Katolik. Lalu para uskup sebagai pemimpin di gereja lokal masing-masing. Dan para imam itu bertugas untuk membantu uskup di wilayah keuskupannya, di paroki-paroki, dan juga diakon untuk membantu para imam di dalam tugas pelayanan. Tetapi ia bertanggung jawab secara langsung kepada uskup. Jadi ada paus, uskup, imam, dan diakon. Paus dan uskup itu memiliki martabat tabisan yang sama. Karena paus adalah uskup, yakni uskup Roma. Tetapi ia dipilih untuk menjadi pemimpin di antara yang sederajat. Jadi istilahnya adalah, kalau istilah bahasa Latinnya adalah primus inter pares. Jadi dia yang pertama dari yang sederajat. Jadi ia memiliki martabat yang sederajat dengan para uskup. Paus itu menggantikan Santo Petrus, sedangkan para uskup adalah pengganti dari para rasul yang lain. Nah, itu pemimpin di dalam gereja Katolik. Nah, ciri-ciri dari gereja Katolik adalah ada 4. Yang pertama, satu. Yang kedua, kudus. Yang ketiga, Katolik. Dan yang keempat adalah apostolik. Apa artinya gereja yang bersifat satu? Satu artinya bahwa gereja itu memiliki pengakuan iman yang satu dan sama. Ajaran iman dan moral yang satu dan sama. Lalu berada di bawah kepemimpinan yang satu dan sama, yakni paus, dalam kebersamaannya dengan para uskup. Yang kedua adalah kudus. Sifat kudus dari gereja berarti yang pertama, asal usulnya adalah dari yang kudus. Yang kedua, tujuan dari hidup gereja adalah untuk menjadi kudus. Nah, apa arti kekudusan di dalam gereja Katolik? Mungkin tujuan hidup dari semua orang yang beragama adalah untuk menjadi kudus. Tetapi pemahaman mengenai kekudusan itu berbeda-beda. Dalam gereja Katolik, kekudusan itu dimengerti sebagai persatuan yang personal dengan Yesus. Karena itu, ukuran dari kekudusan di dalam gereja Katolik adalah apabila seseorang itu menjadi serupa dengan Yesus dalam cara hidupnya, dalam tutur kata, sikap, perbuatan. Kalau orang semakin tidak serupa dengan Yesus, maka ia semakin menjauh dari kekudusan. Jadi arti yang kedua dari sifat kudus gereja adalah bahwa tujuan dari hidup gereja di dunia ini adalah untuk
menjadi kudus, untuk mencapai kekudusan. Dan hal ini tidak pernah boleh dilupakan oleh semua anggota gereja. Arti yang ketiga dari sifat kudus gereja adalah bahwa gereja itu dibimbing atau dijiwai oleh Roh Kudus. Jadi arti yang pertama dari sifat kudus gereja adalah bahwa gereja itu berasal dari yang kudus. Lalu yang kedua, tujuan hidup gereja adalah untuk menjadi kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa gereja itu dijiwai atau dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu ciri yang ketiga dari gereja adalah Katolik. Katolik itu berarti umum atau universal. Sifat Katolik dari gereja berarti bahwa gereja itu terbuka bagi semua orang dari segala suku, kaum, dan bangsa, dan dari segala zaman. Jadi gereja itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang tertentu, suku tertentu, dan orang yang berasal dari zaman tertentu, tetapi diperuntukkan bagi semua orang dari segala suku, kaum, dan bangsa, dan dari segala zaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sifat Katolik dari gereja berarti bahwa gereja Katolik itu membawa ajaran yang utuh dan lengkap mengenai Yesus Kristus. Lalu yang keempat adalah apostolik. Artinya bahwa gereja Katolik itu berasal dari tradisi para rasul. Salah seorang santo, saya lupa namanya, kalau saya tidak salah, dia mengatakan demikian. Kalau mau mengidentifikasi apakah gereja itu adalah gereja Katolik, tinggal kita mengecek apakah ia meneruskan tradisi para rasul atau tidak. Kalau ia tidak meneruskan tradisi para rasul, itu bukan gereja Katolik. Itu kata salah seorang santo, saya lupa namanya. Jadi ada 4 sifat atau ciri dari gereja Katolik. Yang pertama, 1, kedua kudus, ketiga Katolik, dan yang keempat adalah apostolik. Sekarang adalah tugas gereja Katolik. Ketika saudara-saudari memutuskan untuk bergabung di dalam gereja Katolik, maka saudara dan saudari memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai anggota gereja Katolik. Memang untuk menjadi Katolik itu tidak dipaksa, tetapi ketika sudah menjadi Katolik, kita dituntut untuk menjalankan tugas sebagai anggota gereja Katolik. Kita terikat dengan kekatolikan. Ada 5 tugas gereja Katolik. Yang pertama itu kerigma. Kerigma artinya tugas gereja untuk mewartakan iman akan Yesus Kristus. Tugas ini secara ketat dijalankan oleh gereja melalui homili atau khotbah, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, katekese atau pelajaran agama Katolik. Seperti yang sedang saya jalankan sekarang. Ketika saya menyampaikan pelajaran agama Katolik kepada para calon baptis dewasa sekalian, saya sedang menjalankan salah satu tugas dari gereja, yakni kerigma atau pewartaan. Tetapi tugas pewartaan ini dapat juga dijalankan melalui hal-hal yang kecil dan sederhana, misalnya memberikan nasihat kepada anak atau kepada adik, lalu memberikan teguran kepada orang yang berbuat salah, dan seterusnya. Itu kerigma. Lalu yang kedua adalah liturgia, yakni tugas gereja untuk menguduskan dirinya dan menguduskan dunia melalui doa atau ibadat. Lalu yang ketiga adalah koinonia, tugas gereja untuk membangun persekutuan jemaat, yakni dengan cara menggabungkan diri dengan anggota gereja yang lain di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan paroki, dan seterusnya. Yang keempat adalah diakonia, yaitu tugas gereja untuk melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama, terutama mereka yang menderita. Tugas ini dijalankan melalui kegiatan-kegiatan karitatif, amal, dan juga melalui hal-hal yang sangat sederhana, yakni dengan
membantu orang-orang yang kekurangan di sekitar kita, mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit, dan seterusnya. Yang kelima adalah martiria, yakni tugas gereja untuk memberikan kesaksian mengenai iman akan Yesus Kristus kepada dunia. Tugas ini dijalankan dengan cara menjadi garam dan terang bagi masyarakat, yakni dengan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang berada di sekitar kita, sehingga ketika orang lain melihat kita, mereka tergerak hatinya untuk melakukan yang baik juga. Atau ketika orang melihat perbuatan baik kita, mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan yang mereka imani. Atau melalui kehadiran kita yang membawa perubahan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu tugas-tugas gereja. Jadi ketika saudara dan saudari sudah menjadi anggota gereja Katolik, maka saudara dan saudari tidak boleh menjadi penonton di dalam kegiatan gereja. Saudara dan saudari memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota gereja untuk menjalankan tugas-tugas tadi. Dan tugas-tugas tadi dijalankan sesuai dengan konteks hidup kita masing-masing. Jadi, kalau ditanya apa itu gereja Katolik, maka jawabannya adalah gereja Katolik merupakan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang memiliki sifat satu kudus, katolik, dan apostolik, yang memiliki 5 tugas, dan yang memiliki 7 sakramen, yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Saudara dan saudari yang terkasih, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga Tuhan